Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Pada saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Masiah, kami mengucap syukur kalau Engkau masih memberikan kami kuat dan sehat sampai saat ini. Dan saat ini kami mendengarkan firman-Mu di minggu kedua bulan Oktober ini. Biarlah Engkau urapi kami dan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya akan membawakan firman yang terambil daripada Ibrani pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Perhatikanlah hai saudara-saudara, supaya jangan sampai ada dalam seorang pun dari kamu suatu hati yang jahat berupa ketidakpercayaan sehingga berpaling dari Elohim yang hidup. Tetapi teguhkanlah dirimu setiap hari selama masih dikatakan hari ini, supaya jangan ada seorang pun dari antara kamu dikeraskan hatinya oleh tipu daya dosa. Sebab kita telah menjadi orang yang bermitra dengan Hamasiah hanya apabila kita dapat memegang teguh awal dari dasar keyakinan itu sampai pada akhirnya. Di dalamnya dikatakan, hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti di dalam pemberontakan itu. Sebab siapakah yang mendengar mereka telah menghasut, betapapun tidak semua orang yang telah keluar dari Mesir melalui Musa. Dan kepada siapakah dia murka selama 40 tahun? Bukankah kepada mereka yang telah berdosa yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan kepada siapa dia telah bersumpah agar mereka tidak dapat masuk ke dalam tempat perhentiannya selain kepada mereka yang tidak taat? Maka kita melihat bahwa mereka tidak dapat masuk karena ketidakpercayaan. Situasi sekarang ini betul-betul membuat orang sedang kebingungan menghadapi berbagai macam kesulitan di dalam hidup, baik masalah ekonomi, masalah pekerjaan, belajar. Begitu banyak orang sedang dibingungkan dan mulai bimbang, benar-benar enggak Yahweh itu ada? Kalau dia ada, kenapa terjadi begini? Kalau dia ada, kenapa muncul berbagai macam virus dan segala macam? Banyak pertanyaan orang. Jadi dia berpikir, kalau keadaannya tidak baik, berarti Yahweh tidak hadir. Itu sama dengan ketidakpercayaan. Pada saat ini, hari-hari ini, biar kita mau belajar bagaimana menghadapi situasi ini dengan hati yang betul-betul sungguh percaya kepada Yahweh itu. Temanya hari ini adalah hati-hati dengan dosa ketidakpercayaan kepada Yahweh. Sekali lagi, hati-hati dengan dosa ketidakpercayaan kepada Yahweh. Pada saat Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, bagaimana bangsa Israel meminta daging kepada Musa, dan Musa berkata, bagaimana mungkin bisa ada daging di padang gurun? Tetapi Yahweh berbicara kepada Musa. Kalau kita perhatikan di dalam Bilangan pasal 11, di ayat yang ke-13 sampai 15. Dari manakah daging untuk aku berikan kepada seluruh bangsa ini? Karena mereka menangis kepadaku sambil berkata, berikanlah kami daging untuk kami makan. Aku seorang diri tidak sanggup memikul seluruh bangsa ini karena terlalu berat bagiku. Dan jika demikian yang kau lakukan kepadaku, bunuhlah aku mohon bunuhlah aku jika aku mendapatkan kemurahan di matamu, dan biarlah aku tidak melihat kemalangan.
Ini keluhan Musa karena bangsa itu meminta daging kepadanya. Tetapi jawab Yahweh di ayat 18 dan seterusnya, dan engkau harus mengatakan kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu untuk esok, dan kamu akan makan daging karena kamu telah menangis di telinga Yahweh sambil berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Karena keadaan kami lebih baik di Mesir. Dengan demikian Yahweh akan memberikan daging kepadamu dan kamu akan memakannya. Ini pernyataan daripada Yahweh kepada Musa bahwa dia akan memberikan daging. Di ayat yang ke-21, Musa mengatakan, tetapi Musa berkata, orang-orang yang aku ada di tengah-tengahnya ada 600.000 pejalan kaki, dan engkau berfirman, aku akan memberikan daging kepada mereka, dan mereka akan memakannya sebulan lamanya. Di ayat yang ke-23, dan Yahweh berfirman kepada Musa, apakah tangan Yahweh menjadi pendek? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku akan terjadi padamu atau tidak. Di ayat 31. Maka keluarlah angin dari Yahweh dan membawa burung-burung puyuh dari laut dan membiarkan burung-burung itu jatuh dekat perkemahan, kira-kira 1 hari jauhnya ke sini dan 1 hari jauhnya ke sana, sekeliling perkemahan dan kira-kira 2 hasta tingginya pada permukaan tanah. Kita perhatikan di sini bagaimana Yahweh membuktikan pernyataannya bahwa dia memberikan daging kepada bangsa Israel, tapi Musa tadi mengatakan bagaimana mungkin bisa disediakan daging untuk 600.000 pejalan kaki. Inilah dosa ketidakpercayaan. Dia melihat bagaimana di Mesir mereka melihat tulah dibuat di tanah Mesir, ya, sampai ada 10 tulah sehingga mereka bisa keluar dari Mesir, dan mereka menyeberang laut, dan laut yang tadinya tidak mungkin bisa diseberangi, Yahweh katakan pukulkan tongkatmu ke laut, dan terbelah 2 laut itu, mereka berjalan di tanah yang kering di dasar laut itu. Di akhir-akhir ini ada banyak orang betul-betul mengatakan aku percaya sama Tuhan. Aku penuh Roh Kudus, aku anak Tuhan. Tapi yang lebih menonjol di dalam hatinya, dalam pikirannya adalah keraguan-raguan. Kalau tadi dikatakan hati-hati dengan dosa ketidakpercayaan. Dia nggak yakin sepenuhnya. Masih yakinnya mungkin tinggal 30%, 10%. Tapi lebih banyak tidak yakin. Nah, hal itu juga terjadi pada saat Tuhan Yesus membuat mujizat. Ya, bagaimana dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa banyak orang datang kepadanya. Dia bertanya kepada Filipus, dari manakah kita untuk memberi makan, membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Setelah dengarkan firman, mereka harus dikasih makan. Dan Filipus berkata begini di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-7. Filipus menjawab kepadanya, roti 200 dinar tidaklah cukup bagi mereka sekalipun mereka masing-masing menerima sepotong kecil. Seorang dari antara para muridnya, yakni Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk sekian banyak orang? Namun Yesus berkata, suruhlah orang-orang itu duduk, dan di tempat itu terdapat banyak rumput, lalu mereka pun duduk, jumlah kira-kira 5.000 orang pria. Dan Yesus mengambil roti itu, dan setelah mengucap syukur, dia membagi-bagikan kepada para murid itu, dan para murid itu kepada mereka yang sedang duduk. Demikianlah halnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka inginkan. Dan ketika mereka telah dikenyangkan, dia berkata kepada para muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang terlebih agar tidak ada yang terbuang. Kemudian mereka mengumpulkan dan mengisi 12 keranjang dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai itu, yaitu apa yang berlebih sesuai makan. Kemudian ketika melihat tanda-tanda yang telah Yesus buat, orang-orang itu berkata, dia adalah benar-benar nabi itu yang datang ke dunia.
kita perhatikan di sini, baik di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru, yaitu dosa ketidakpercayaan itu sedang menghinggapi banyak orang, apalagi sekarang di akhir zaman ini. Maka kalau saudara mengatakan aku percaya kepada Yahweh itu, engkau ragu kepada dia, itu sama dengan engkau menganggap dia tidak bisa berdaya apa-apa. Seharusnya kalau engkau melihat keadaan ini, jangan bandingkan keadaan ini dengan kemahakuasaan daripada Yahweh. Saya sering katakan demikian. Yahweh itu menciptakan alam semesta ini dari yang tidak ada menjadi ada. Bisa kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-3, ya, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dia berfirman, jadilah terang, jadi cakrawala, jadi. Dia hanya berfirman jadi sedemikian rupa. Maka kalau bicara tentang kebutuhan sehari-hari kita, betapa kecilnya jangankan kebutuhan kita sehari-hari. Surga dia siapkan bagi kita, tempat yang mulia, tempat yang indah. Dia korbankan diri Yesua HaMasyiah di atas kayu salib untuk menanggung dosanya. Masa sih untuk makan minum kita sehari-hari dia tidak sediakan? Harusnya kita jangan meragukan kepada Yahweh itu. Kalau kita ragu sama orang, itu wajar. Karena orang ada batas kemampuannya, ada batas kekuatannya. Tetapi Yahweh itu tidak ada batas kemampuannya karena dia Esa. Apa arti Esa? Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapanpun, dimanapun dia hadir untuk menolong kita. Karena dia adalah Immanuel bagi kita, Elohim beserta kita. Selama kita betul-betul berfokus kepada dia. Jadi pada kesempatan ini saya mengingatkan kepada kita. Jangan seperti Musa tadi. Orang-orang Israel juga yang memberontak di padang gurun tidak masuk ke tanah Kanaan. Karena apa? Selalu tidak percaya. Musa pun selalu meragukan kuasa Yahweh. Sehingga Musa pun yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Karena kurang meyakini sepenuhnya kuasa Yahweh itu. Kalau Andreas tadi, Filipus tadi mengatakan di sini cuma ada 5 roti. Ya, uang 200 dinar tidak cukup. Dia hanya lihat fokusnya di sana. Dia tidak lihat kemahakuasaan daripada Tuhan Yesus. Kalau kematian bisa dia kalahkan, dia juga bisa mengalahkan ketidakmungkinan dalam hidupmu. Jadi pada saat ini, marilah kita meyakini bahwa janji daripada Yahweh itu tadi. Jangan keraskan hatimu. Jangan ragukan dia. Kalau dia bisa mengubah air biasa menjadi anggur, dia juga bisa mengubah hidupmu dari yang biasa-biasa menjadi yang berarti. Kalau dia bisa memberi makan 5.000 orang melalui 5 roti 2 ikan, sisa 12 keranjang, dia juga bisa mencukupkan kebutuhanmu sekalipun penghasilanmu sedikit. Itu rahasia dia, itu kemahakuasaan dia. Jadi sekali lagi, jangan engkau berbuat dosa karena engkau kurang percaya sama Yahweh itu. Yakin sepenuhnya dia pasti mencukupi kebutuhanmu. Amin. Sampai di sini firman Yahweh. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami dikuatkan, diteguhkan. Kami boleh berfokus kepada kemahakuasaan daripada Yahweh yang menciptakan alam semesta ini dari yang tidak ada menjadi ada. Maka kalau kami bandingkan kebutuhan kami dengan alam semesta ini, tidak seberapa. Kalau Engkau bisa menciptakan alam semesta ini dengan sempurna, dengan baik, Engkau juga pasti menyediakan apa yang kami perlukan. Engkau tolong iman anak-anak-Mu, supaya jangan sampai mereka meragukan kuasa-Mu, pertolongan-Mu, ya Yahweh Elohim kami. Karena Engkau penebus kami, Engkau juru selamat kami. Urapi setiap anak-anak-Mu yang dengarkan firman ini, supaya mereka tidak ragu kepada kuasa-Mu, tapi mereka yakin sepenuhnya Bapa. Berkati Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, orang tua, maupun anak-anak, berkati semua. Begitu juga berkati hamba-hamba-Mu,
Berkati juga seluruh anak-anak-Mu. Berkati bangsa dan negara kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Yahweh berkati.